tanya, mana i86 yang Thailand? Mana i86 yang lelang kemarin dari Kalimantan ya? Ya, jadi mobil ini bukan kita kiloin. Akhirnya bodinya telah kita beres. Jadi kemarin kita kambing guling mobilnya. Habis itu kita kasih warna Hachiroku, warna putih dari Nippon Paint. Terus warna hitamnya solid black. Habis itu di-furnish pakai glasurit mobil ini. Pengelasannya itu memakan waktu sangat lama karena dia bukan restorasi modifikasi. Kalau untuk body dia restorasi. Membalikan nut-nutnya itu harus jadi sama semua. Ya itu pekerjaan di body, dikerjain dari pengepul workshop. Sekarang mobilnya kita kirim ke Minions. Enggak MF Gao, bukan MF Gao namanya sekarang. Apa? Minions. Minions. Jadi kita kirim ke Minions Bandung ya, kita lihat mobil ini apa aja yang akan dikerjakan di mobil ini ya. Jadi kita udah berkaca dari i86 yang dulu saya bangun. Hari ini kita ngebangun lagi yang model baru, tetapi pakemnya itu pakem dari tahun 2017 akhir yang kita bangun. Keren ya? Ya, penasaran kita masih. Dev, tidur sih Dev. Coba kau masuk dulu, kau masuk. Oi, Ngapain? apa? Biar kelihatan kerja kali-kali. Ngapain kau di dalam, Dev? Biarin lah. Kacau nih kita nih. Nah, Apa nih? Dev, jadi mobil ini yang pertama kali lu begitu mobil ini sampai yang terbesit di otak kau tuh apa? Pusing. Anjir, serius aja kan pusing. Kan ngebangun Corolla doang, apaan pusing? Iya, Corolla SE, antara SE, antara Kijang, antara DX, Semua jadi satu. semua jadi satu. Satu lagi, Hah. Corolla All New, semua jadi satu. Semua jadi satu. Jadi harus pintar-pintar. Kenapa bisa dibilang sampai sana? Apa-apa yang menyebutkan bahwasannya mobil ini berbeda sama Corolla yang lain? Karena secara worldwide pun untuk cari part pure i86 atau i86 ini sangat-sangat susah. Dan menguras dompet. Kalau barangnya ada, uang nggak masalah. Ini barang yang nggak ada, itu lebih susah daripada uang yang nggak ada. Bener kan? Bener. Habis itu mau custom mobil aku lah korbannya. Ya, Bongkar jelas, mobil aku. pasti. Enggak. Ukur-ukur buat ke sini. Nah, tetapi kesulitan yang sangat banyak atau sangat besar yang kita temukan di mobil ini pada saat engine swap. Ya, Apa itu bang engine swap? Bukannya engine swap sama Toyota itu plug and play. Coba kau maki mereka dulu coba. oke. Jamaknya memang untuk i86 ini di-convert atau di-swap ke part AG24 atau part AG20. Cuman part AG20 itu datangnya dari Corolla yang bentuk atau posisi engine-nya yang transverse atau yang front wheel drive. Nah, Tarikan untuk depan. tarikan depan. Untuk yang front wheel drive atau tarikan depan. Nah, ketika kita convert ke rear wheel drive, itu banyak banget yang harus kita konversi, dan yang paling kompleks adalah untuk urusan coolant line, kemudian distributor, kemudian clearance antara individual throttle body dengan brake system, clearance antara header exhaust dengan dinamo wiper. Walaupun terlihat sederhana jauh, tapi jangan salah karena ini headernya bakal, tahu nggak? Kalau punya aku cuma begini. Miata kan begini, cus gini kan. Ini gini nih. Dan titanium. Absolutely. Jadi ownernya pengen pakai. Jadi Jackie bilang pengen pakai titanium. Sebenarnya kita juga untuk titanium belum pernah ya. Cuman kalau misalkan langsung kayak gini, sekalinya udah nyemplung ke titanium, kalian harus titanium semua karena titanium itu tidak bisa di welding dengan stainless ataupun metal lainnya. Titanium hanya bisa di welding dengan titanium. Jadi flanknya titanium, untuk pipingnya titanium, V-bandnya titanium, bahkan sampai gantungan-gantungan untuk hangernya itu yang dilas nanti nempel ke sasis itu harus titanium rod juga karena titanium tidak bisa di welding dengan stainless. Kenapa kita memilih titanium? Jadi karena mobil ini tuh project balas dendam gua kepada i86 gua. i86 gua dulu gua bangun Gak punya duit ya? enggak, uang gua banyak banget, Ji. Tapi kebutuhan gua banyak juga waktu itu. Oke? Uang gua banyak tapi kebutuhan gua banyak. Sehingga kita harus mengutamakan kebutuhan. Yang penting mobil jadi sesuai dengan fungsinya. Nah. Oke? Begitu yang di sini bukan mobil saya lah jatuhnya ya. Udah mobil kita, mobil saya sama mobil Uji. Uang bukan uang saya. Nah, itu that's point. Terus gue cuma bilang sama ownernya bahasa Inggris dikit-dikit lah ya. Bisa, emang udah bisa. Kayak Udah bisa. gitu-gituan. Terus dia bilang hajar katanya. Gas, gak ada urusan. Bahasa Inggris aja ada apa?
let's go. Masuk, let's go, ya kan? Nah, tujuan kita pakai selang pipanya ini, headernya ini, kenapa kita pakai titanium? Kita mau menunjukkan bahwasanya Indonesia, terutama Bandung, uji kita juga sudah bisa lah ya menghandle tuh titanium satu. Yang kedua, titanium pada umumnya orang semua bikinnya itu warna biru, warna ungu, biru. Menurut saya, ya kenapa sih gue dari dulu tuh bikin titanium tuh gue suka warna kuning ya? Pertama kali gue bangun di Innova diesel saya, sehingga sekarang beberapa diesel ada pakai yang gold. Tapi kita bukan gold yang itu yang kita mau, tapi ada something gold yang akan kita kejar di mobil ini. Nanti kalian lihat aja di mobil ini. Begitu kalian lihat, wah, makanya orang bilang, Bang, kenapa sih di Jawa tuh ada yang bangun i86 cuma 3 bulan bisa bangun jadi? Gua dulu juga ngebangun 3 bulan dari sasis ya, kita bilang ya. Yang ini kita pembangunannya sangat spesial, makanya gua nanti akan kasih tahu ke kalian apa sih yang detail-detail di mobil ini dan yang bisa kalian perhatiin. Oh, ngewartak itu seharusnya sampai begini-begini. Bukan seharusnya. Ngewartak kalau timnya pengepul, timnya minions tuh sampai begini-begini. Jadi bisa jadi sebuah patokan ya, Ji ya. Kalau di mobil ini duit ada, craftsmanship ada, waktu nggak dikejar, semua yang kita butuhkan buat ngebangun satu mobil ini lengkap semua di mobil ini. Jadi mobil ini akan menjadi ya, gila banget sih, gue bilang. Ya, amin ya. Jadi singkat cerita, 4AG 16 valve kita turunin, kita naikin 4AG 20 valve. Nah, sampai sana aja tidak. Jadi untuk internalnya semua pakai apa nih kita? Internalnya kita pakai Toda. Toda ya? Ya, banyak Toda, antara Toda, Tomei, tapi mostly Toda. Mostly Toda. Seperti piston-pistonnya udah pakai Highcom. Piston ya? Highcom Toda, kemudian cam, power spring, itu Toda. Jadi Toda. memang korek. Jadi suaranya udah pasti harmonis banget karena kita pakai Toda tuh sebenarnya mobil ini bukan buat kenceng-kencengan, tapi mobil ini mengejar buat high RPM. Setuju nggak? Semua kalau 4AG itu high RPM suaranya merdu banget. Nah, dari mana situlah kita ngebikin 4AG headernya pakai titanium supaya bisa ngeluarin suara raw-nya. Nah, semua orang penasaran, bahkan even di YouTube, di Google belum ada saya ngelihat orang ngebangun ini. Jadi semoga kita menjadi orang yang pertama ngedengerin titanium ya, Ji. Amin. Ya, yang terbaik buat kita semua. Oke, masuk Regan. Pertama kali yang dikerjain radiator, Ji, kenapa nggak mau taruh di bawah apron? Kenapa taruh gini? Nggak takut orang bilang, Ji mah nggak bisa bikin di bawah apron, bikinnya begini. Radiator kenapa nggak di bawah apron? Karena gini, sebenarnya kalau misalkan kita simpan di bawah apron atau radiator tak, itu nanti bakal ada beberapa yang harus kita korbankan, terutama untuk convertibility-nya. Jadi ukuran kondensor harus diperkecil, kemudian ukuran radiator harus diperkecil. Memang tidak menjadi sebuah masalah besar, tapi kalau mobilnya untuk dipakai harian itu harus, jangan sampai deh kita menyepelekan segala suatu hal yang memang sudah engineer bikin. Walaupun kita istilahnya ngelewatin engineer gitu ya, mencoba untuk ngelawan engineering gitu. Tapi tetap harus ada patokannya ke sana. Ada alasannya kenapa radiatornya tetap di luar, karena supaya tetap memiliki dimensi yang full. Begitu pula untuk AC-nya juga sama, tetap dimensi yang full. Dan yang pasti adalah radiatornya kita pakai sinergi. Iya, betul. Dan kita kelihatannya itu lebih vintage kalau kita pakai radiator di luar. Benar. Nah, dan kedua, supaya kita bisa pakai kipas yang 2 biji, terus kita pakai spal tipis, supaya sesuai dengan fungsinya. Radiator itu cepat mendinginkan. Bukan nggak bisa kita masukin radiator tak, bisa. Cuma kalau jatuhnya mesinnya terlalu kering kelihatannya aneh. Benar. Ya, dulu kan kita udah bangun di Miata dong. Miata Ya, tak. Miata tak ya? Tak. Lupa. Jadi kita udah belajar banget. Terus mobil ini kan nggak dipakai di Indonesia juga. Benar. Mobilnya nggak dipakai di Indonesia. Jangan sampai lu mau isi air radiator harus ngebuang angin, ngeplas angin, habis itu buang. Kalau udah radiator kita kan udah pakai pentil ya, udah pakai pentil ribet banget. Jadi kita nggak mau, kita hindarin yang ribet-ribet itu. Kita bikin jadi simple. Nah, terus AN-nya kita pakai AN20. Waktu zaman i86 saya belum pakai AN beginian, masih model slorot ya kita bilang ya. Model simple kita bilang. Nah, terus masuk di mobil ini untuk bracket alternatornya. Ini bawaan aslinya ya. Bracket alternator. Bracket alternator ini bawaan aslinya 4AG 16. 4AG 16. Jadi dikonversi sedikit lah. Benar. Nah, nanti puli-pulinya juga akan diganti yang aluminium ya. Benar, puli-puli kita bakal pakai aluminium, kita pakai Dura, CNC supaya lebih clean lagi. Sekarang kita fitment dulu. Kenapa kita masih pakai puli yang original? Dikarenakan kita harus retrofit untuk alternator, kemudian untuk AC-nya.
Karena untuk 4AG ini bracket AC-nya nggak ada, bracket alternatornya nggak ada. Jadi semuanya sangat-sangat kayak puzzle. Nyari pun nggak ada, uang ada tapi barang nggak ada, mau apa? Ya susah banget. Bikin jadinya. Nah seperti lihat selang airnya juga itu dibikin. Nanti Regen Shoot itu ribet banget ngebikinnya. Terus kita lihat piping AC-nya juga udah pasti lah ya. Kalau piping AC mah nggak ribet lah Ji, kita udah biasa ngerjain ya. Piping AC nggak ribet. Piping AC kita udah makanan sehari-hari. Terus kita tinggal tunggu headernya. Kalau untuk ini soket-soket mobil ini semua diganti baru. Semua soketnya ganti baru. Ya, wiring-wiringnya semua pakai baru. Sasis juga. Sasis ya. Sasis, engine semua baru. Jadi tidak ada wiring lamanya semua dibuang. Jadi semua full fresh wiring, kita bikin lebih simple supaya maintenance lebih mudah. Karena kalau misalnya kita ngikutin engineering wiring pada zamannya itu kompleks sekali. Kita buat lebih simple untuk mudah di maintenance dan yang pasti harus lebih reliable. Jadi pas orang buka kak mesin keren, tapi mau mulainya dari mana nih ngebangun mobil ini nih? Gitu, kita pengen bikinnya. Nah, terus mobil ini kalau untuk wiring segala macam tuh pakai PDM, ECU-nya udah pakai standalone juga ya. Pakai link. Ya, kita udah pakai link ECU, terus PDM-nya juga kita udah pakai, buttonnya nanti pakai 6 button. Ya, nanti di bagian dalam saya jelasin lagi. Nah, kalau untuk bagian engine-nya, ITB-nya ini ada kesulitan sendiri nggak, Ji? ITB-nya seperti biasa untuk ITB-nya ini karena di-convert untuk adaptornya pakai billet, itu ada beberapa kesulitan. Jadi kita harus tetap retrofit, kita harus adjustment dan jangan sampai nabrak dengan coolant line untuk RWD conversion-nya. Dan yang pasti untuk si throttle linkage-nya itu harus tetap parkir di tempatnya. Jadi ada dua opsi, throttle linkage lu bisa di atas atau di bawah. Di atas lebih mudah, simple instalasinya, kostumnya tidak terlalu banyak tapi jadi agak berantakan. Akhirnya kita pindahin ke bawah untuk throttle linkage-nya supaya atasnya jauh lebih clean. Jadi atasnya cuma terlihat injektor yang memang warnanya agak sedikit satu tema dengan timing belt gitu ya. Butuh poles ya. Berarti kita butuh poles. Nah, begitu linkage yang pindah di bawah ini punya kesulitan tersendiri buat Auji nanti. Karena apa? Gimana cara pada saat kamu menekan pedal gas nggak boleh ada seret. Dan pada saat ngelepasnya itu harus balik lagi instan. Harus balik lagi instan. Nah, itu ada ya tapi itu biarin lah. Minion yang berpikir ya kan, Minion kan suka berpikir di luar hal-hal yang kita nggak bisa pikir gitu loh. Biarkan Nangis. dia yang mengerjakan gitu. Cocok orang Sa? Nangis. Nangis ya. Injektornya rencana pakai berapa cc nih Ji? Injektornya ini sudah pakai 550 cc Dutch Work. Makanya warnanya kalau kata orang Sunda bilang salem. Salem tuh apa tuh? Kayas. Kayas. Apalagi sih anjir kayas sama dia? Pink bukan. Merah Oh, muda warna bukan. pastel. Ya, Warna pastel. Warna pastel. Jadi mobil ini temanya tuh benar-benar billet. Mobil ini billet, aluminium, even mesin, kaki-kaki semuanya full billet. Gak mau tahu mobil ini. Gila sih yang ngerjain. Nah, terus kalau untuk master rem sama master kopling, Oke. agak tricky nih. Ini ciri khas lu banget nih. Gimana nih cara lu bikin aja? Oke. Untuk master rem kita pakai CSB karena harus delete booster soalnya nabrak sama velocity stack individual throttle body. By the way ini velocity stack-nya kita pakai yang pendek, ada yang panjangnya juga segini. Nah. Bisa pakai yang panjang tapi lu harus bolokin kap mesin. Oke. Ya. Jadi kita pakaiin dulu yang pendek, tapi yang pasti untuk clearance dengan brake master atau master rem itu sudah solve karena boosternya kita delete. Pilihannya kita delete, kita ganti dengan CSB supaya feel remnya tidak terlalu keras. Jadi walaupun tidak ada boosternya untuk ini, tetap feel-nya lebih enak daripada mobil tanpa booster. Jauh lebih enak. Jadi masih drivable. Gak kosong-kosong lah ya gitu Gak ada ya. kosong-kosong, konsisten rasanya walaupun memang agak berat dari biasanya, cuman jauh lebih konsisten. Dan untuk master couplingnya, Udah kayak S2000 nih, ku lihat nih. Terpisah dia. Ah. Masternya. ini ada alasan yang harus terpisah. Tankinya nabrak Oh, tangkinya nabrak ke ITB ya. velocity stack. Nambah velocity, oke. Iya, tankinya nabrak ke velocity stack. Jadi akhirnya tankinya kita buat terpisah, kita pakai tank terpisah. Positioningnya ya kurang lebih di situ, dikit-dikit mepet-mepet. Dan untuk line-line-nya kita untuk brake line dan clutch line kita combo antara hard line dengan flexible atau braided. Kenapa? Karena untuk yang di engine bay kita lebih suka pakai yang hard line supaya dia konsisten, tetap parkir di tempatnya. Tidak harus kita ikat, tidak harus kita combine di sasis nanti diboleng ke sasis, enggak. Kita pakai hard line, kemudian nanti setelah keluar hard line, untuk yang di dalam sasisnya, di sela-selanya kita pakai braided stainless. Jadi lebih fleksibel, lebih konsisten, lebih aman. Sampai full ke kalipernya juga pakai yang braided stainless. Nah, jadi sebenarnya atasnya kita pakai hardline lagi tujuannya supaya apa?
menunjukkan masterpiece. Jadi orang kalau ngebuka kap mesin ngelihatnya, anjir ini mobilnya bukan sistem kerja semalam gitu loh. Iya. Yang benar-benar dipikirin, yang dibangun total. Lu tahu nggak bangun hardline, pecah satu di ujung, ngulang semua. Bener nggak? Lu ngerjain berapa lama sih ini sih? Hardline baru, fitting baru, bocornya terus ya Sir ya. Always. New brake, new tube, new fitting. Bocor always. Leak always. Ya itu. Tapi akhirnya jadi di mobil ini, lu lihat detail-detailnya udah pakai nempel besi, terus di bagian ujungnya kamu pakai karet ya Ji ya? Ya, Supaya pas dia idle tuh nggak berisik gitu. benar. By the way, stainless coy. Stainless ya. Nah, jadi mobil ini dibangun, begitu kamu ngelihat, ya ini bukan mobil custom. Kita pengennya gitu. Kita pengennya goalsnya kali ini begitu kamu buka, bukan mobil custom, tapi OEM manufacturer buat mobil yang awal-awal keluar tuh namanya apa? Konsep car. Konsep car, gue pengennya gitu. Seperti i86 ngebangun mobil ini buat konsep car. Ya, itu mungkin mimpi yang terlalu tinggi, tapi bagi saya sama Uji, simple lah yang begituan. Nanti baru kita akan bikin baru, nanti kan tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Untuk tahun depan pasti mobil ini mengaspal. Kita kebut banget mobil ini. Kita kebut banget. Kita gas terus, gila-gilaan. Walaupun jalannya pelan-pelan, tapi ada progres terus. Ada progres terus. Nah, kalian lihat kacanya aja. Ini kaca spesial banget. Ini i86 Chromex, ya. Bahkan mobil saya nggak pakai yang begini, ini Chromex. Jadi dia ada sedikit warna coklatnya. Bedanya apa? Di inisial dia begitu, yang kap hitam tuh Chromex kacanya. Nah ini yang bikin i86 susah. Ya. Karena banyak nilai sentimentalnya. Iya, nilai sentimentalnya banyak banget di mobil ini. Nah, terus kalian harus tahu, satu-satunya i86 mobil ini yang full semua karet dan kacanya semua brand new. Brand new semua. Mobil gua kalah rapi sama ini, kalah jauh dengan. Nah, kau lihat karet-karet yang koyak ini nggak akan ada lagi. Ini semua bakal jadi baru. Terus kalau untuk dashboard nanti kita akan semua ganti baru. Nah, untuk dashboard ini tricky banget. Interior di mobil ini semua akan kita jadi warna marun, warna Cressida seperti inisial di saya. Bang, apakah lu bangun interior buat jadi warna merah itu kayaknya impossible banget. Kamu tunggu. Nah, itu ciri khas kita, itu ciri khas pengepul mobil. Orang lihat. Begitu orang lihat pengepul mobil, anjing gila itu si gendut itu. Nah, gue pengen sampai orang ngomong begitu lagi. Kalau gue ngebangun Honda EK9 S2000, menjem lah kawan. Bukan sombong ya. Sombong, kamu. Bukan sombong. Lu bangun Honda sama bangun ini lu lebih pusing mana? Oh ini sih. Hah? Ini. RX7 sama ini lebih pusing mana? Ini. Nah, ya udah, selesai. Bener. Daripada yang sujud bisa ini. Nah, ini tuh ribet banget dan vintage-nya itu banyak banget. Itu karena nilai sentimentalnya zaman dulu mobil ini mungkin gak laku, tapi karena inisial D banyak yang cari, tapi supply demand. Jadi supply terbatas, demandnya banyak. Lu nyari yang aneh-anehnya, yang fast moving aja. Lu cari tombol buat wiper belakang. Nah, Mak, lu mau cari mana? Kau mau beli mobil, harus beli mobil buat dapat itu barang. nangis. Interior-interiornya banyak banget yang lu ada duit nggak bisa beli. Tapi mobil ini akan kita lengkapin. Saya garansi mobil ini bakal lengkap. Kalau misalnya nggak lengkap pun kita masih ada i86 Coupe kan. Oke? Tapi nggak apa sih? Don't rich people difficult. Boleh nggak kita beli i86 Coupe buat ambil interior mau pindah sini? Boleh lah. Setuju nggak? Kalau Boleh. ada yang berita, Gas. Boleh, bener. Jadi mempermudah hidup saya juga. Nah. Mempermudah hidup kita semua. Nah, jadi kita nggak ribet. Jadi kita nggak ribet di mobil ini, nggak usah takut. Pokoknya bakal jadi warna marun. Interior udah menjem lah. Yang penting Uji ngerjain mesin, kaki-kakinya bikin secara baik dan benar. Nah, kalau untuk coilover mobil ini pakai keren. Gue nggak mau sebutin mereknya, tapi ini coilover yang udah kita pakai di mobil-mobil kita dan sangat-sangat enak. Untuk bagian kalipernya, kita nggak bakal pakai kaliper ini. Awalnya kan yang owner mau balik vintage katanya kan, yang lu overhaul, cari setengah By the mati way, dapatnya. ini kalau kalian mau tahu, kalau kalian sudah pernah lihat i86, kayak ke depannya ini bukan kayak gini. Untuk bagian bottom end shock deckernya nyatu dengan sayap. Ya. Jadi semuanya nyatu dengan sayap. Mungkin karena maintenance-nya susah, ini itu keterbatasan part, akhirnya dirubah menjadi seperti ini. Dan ini bukan. Kalau lu lihat nih ya logonya bukan i86. Nah, kau aja nggak tahu kan? Aku udah nggak tahu nih. Honda berarti. Bukan. Bukan lagi. Musuhnya. Musuhnya Honda apa ya? Yamaha. Ya, mak. Jadi kalau untuk kalipernya kita akan ganti set endless di mobil ini semua. Depan belakang endless, kita tinggal tunggu barangnya nyampe, akan dipasang di mobil ini. Interior beres, lampu-lampu semua brand new Regan. Bumper brand new, kap mesin brand new. Nggak level. Brand new coy. Di kilo guys, di kilo.
brand new dari Kansai Jepang, akan dibeli kak mesinnya langsung dari Jepang diterbangkan ke sini. Kansai pen. Kansai, kirim dari Kansai, kita pasang semua. Itu chat salah. Aku lama-lama kesal juga sama si Minion ini ya. Akal kali loh, gitu loh. Terus kita pakai Ita Volanti, akhirnya AE86 kita hampir beres dengan kap putih, kap hitam. Berarti kalau ini udah jadi, yang lama itu Gak bisa, itu cikal bakal. menang sejarahnya doang, tapi secara spek dan yang lain-lain Beda lah. Beda sentimental, beda, Ini betul. dibangun pakai uang, yang sana dibangun pakai keringat coy. dan ada ceritanya. Ada Ya, ceritanya. ada Kalau nggak ada sentimental. mobil itu nggak bakal jadi mobil ini. Iya betul. Kau jangan macam-macam sama aku. Nah, terus kaki-kaki di mobil ini kalian lihat, yang ini udah rapi semua. Tapi sayang sekali kaki-kaki ini akan kita buang semua. Mohon maaf, Ji. Saya udah bawain tadi setnya semua di belakang. Mobil ini pakai pillow ball depan belakang. Lebih bagus sih, karena Iya. apa? Maintenance-nya lebih mudah. Maintenance lebih mudah dan bisa diatur chamber-chambernya Ya, semua. maintenance lebih mudah. Gitu. Jadi mobil ini mobil i86 doang, tapi kaki-kakinya itu semua kekinian di mobil ini. Cocok, Regen? Cocok. Berarti berapa lama lagi? 3 bulan cukup. Cukup ya? 3 bulan cukup. 3 bulan. Nah, untuk di bagian AC-nya, i86 gue juga sering masalah di AC ya. Jadi AC kita kali ini nggak mau pusing lagi, kondensornya segala macam kita pakai yang universal. Coba kau jelasin AC aja, kan kau yang ngerti. Lama-lama aku bunuh juga nih orang Kan ini. kan ini Ngeselin juga nih. Oke, untuk air conditioning sistemnya sebenarnya sangat-sangat simpel. Tinggal bagaimana kita mix and match-nya. Untuk kondensornya kita pakai yang universal dengan ukuran yang sesuai, karena ukuran untuk di bawah apron atau di apa nih bahasa Inggrisnya ya, bullhead bar ini memang ruangannya sangat sempit, sangat-sangat sempit. Tapi kalau misalkan pakai yang originalnya, bentuknya sudah ketinggalan zaman, sudah bukan multi flow, jadi flow-nya begitu cuma lewat doang. Kalau ini dia multi flow, jadi 2 kali lewat. Ya semoga bisa bikin AC lebih dingin. Dan yang pasti untuk pipingnya ruangannya sangat sempit, kita tetap pakai hardline supaya band radiusnya bisa rapet, bisa ketat. Karena kalau misalnya pakai selang itu sih cara termudah. Cuman untuk selang beloknya itu jauh gitu. Beloknya jauh. Tapi kalau untuk pakai hardline beloknya bisa nekuk banget tanpa mengurangi performa sama sekali. Downside-nya bikinnya susah dan banyak las-lasan segala macam. Serta selain itu untuk kompresornya pun kita nggak pakai 4AG20, karena kalau pakai 4AG20 ya kompresornya kompresor jadul, terlalu gede. Ketika AC nyala, load mesin berat, dan kalian tahu sendiri kan untuk individual throttle body idle-nya susah banget, apalagi sudah pakai cam Toda ini. Kita sangat berharap idle-nya tetap sounds like OEM, feels like OEM, tapi powernya atau performanya dapat. Nah, selain itu juga setelah untuk urusan kondensor, kompresor, dan lain-lain, hardline ke dalam itu lewat samping. Tetap kita lewat bawah fender, namun tetap terekspos untuk maintenance-nya nanti jauh lebih mudah. Jadi kalau ada maintenance, tidak perlu repot-repot atau nyusahin orang lain, karena kita nggak akan selalu ada. Jadi kita harapkan mobil yang kita bikin ini bisa di maintenance atau dirawat yang lain dengan mudah, supaya mobilnya tetap jalan. Jadi mobil mobil ini akan keluar di Bangkok Auto Show anjir. Amin. Hadiah. Amin. Betul. Mobil ini akan keluar di Bangkok Auto Show. Amin. Parkir di eventnya ya maksudnya? Di luar kayaknya. Kepala kau anjir, kau kedengaran orangnya kena bunuh kau nanti kau. Maaf ya Pak, sorry, I'm kidding. Jadi ibaratnya ini satu batu loncatan buat kita juga ya. Amin. Amin. Orang kampung yang nggak ngerti apa-apa, kita cuma belajar, dipercayai apa yang kita mau, pengalaman kita itu yang kita tuangkan semua di mobil ini. Amin. Kita akan bikin yang terbaik buat dia. Amin. Ini jauh lebih pusing daripada RX7. Ya, benar. Ini Benar. lebih pusing dari setuju. Ini lebih karena yang bangun RX7 banyak, yang bangun i86 nggak sebanyak itu. Ya. Dan kebanyakan orang bangun yang penting i86 gua jadi, udah i86 katanya. i86. Kalau di kita nih lu lihat posisi ITB-nya itu benar-benar detil-detilnya kita perhatiin. Nah, kalau kamu bilang posisi ITB doang biasa, kamu lihat sampai fence road itu dipikirin banget sama Uji ya. Nah, Ji, fence road yang lu bikin sama yang punya orang lain bedanya apa, Ji? Coba lu kasih tahu. Bedanya Gua apa? lihat meskipun ada valve kata orang itu kan cuma dari potongan karet segala macam doang. Oke. Coba kamu jelasin biar bangsa kita lebih pintar di Oke. mereka. Sebenarnya kalau misalkan kalian lihat di fence road ini ada semacam flap, rubber flap. Itu fungsinya untuk ngebuang angin ketika mobilnya maju. Jadi gini, untuk electric fan ini ada limitasi airflow-nya, CFM-nya, satuannya cubic feet per minute kalau nggak salah ya. Jadi gini, ketika mobil maju, fan nyala,
itu ada limitasi. Udara yang lewat itu ketahan sama fan. Tapi karena ada rubber flap, walaupun ukurannya kecil, itu sangat membantu untuk udara lewat walaupun mobil lagi laju. Fan nyala, udara tetap bisa lewat bebas ke radiator. Yang dimana itu akan simbiosis mutualisme, anjay, untuk kinerja fan. Dan yang pasti adalah clearance, karena kita pakai fan-nya SPAL, motornya lebar, itu clearance antara radiator dengan pulley engine itu sangat-sangat dekat. Jadi kita tetap bikin untuk fan shroud-nya seslim mungkin, setipis mungkin, tapi tanpa mengurangi performa dari fan shroud itu sendiri. Jadi banyak banget stigma-stigma bahwa pakai fan shroud itu bikin overheat, itu terbalik. Karena mungkin instalasi fan shroud-nya atau fabrikasi fan shroud-nya tidak memikirkan untuk airflow-nya, tidak memikirkan untuk faktor yang terutama itu. Fan shroud itu gunanya sebagai supaya si fan itu tidak nyedot udara dari luar selain melewati kisi-kisi radiator. Jadi semua untuk electrical, untuk fan, kita fan di sini pakai 3. Di depan kondensor 1. Itu pakai biasa ya kualitasnya ya? Enggak juga sih. Bukan SPAL kan kita pakai kan? Boleh dilihat motornya nanti, mungkin kalau yang udah pernah lihat SPAL motornya seperti apa, kalian lihat saja motornya seperti apa. Depan itu kita pakai yang push, pakai yang tiup. Belakang kita pakai yang pull. Jadi untuk fan ini push dan pull itu beda bentuk blade-nya, beda arahnya, dan beda juga performanya. Jadi kita nggak bisa pakai fan yang pull, kita pakai di depan untuk push, itu nggak bisa. Flow-nya kurang banget, dia nggak bisa nekan. Nah, semua dikontrol via PDM. Yang dimana PDM dikasih perintah dari ECU via CAN bus. Jadi semuanya sudah based on demand kita seperti apa, fan-nya nyala di berapa, dan nanti untuk AC pun mereka semua bekerja sama karena semuanya diperintah oleh ECU. Yang dimana kita bisa ngasih strategi khusus di dalam si link ECU. Itulah kelebihannya kalau misalnya kita pakai ECU yang bagus, disertai dengan PDM dan komunikasinya via CAN bus, nggak via analog. Input keluar analog gitu sama kayak yang relay, nggak. Semua komunikasi via CAN bus. Yang dimana itu sangat-sangat mempermudah dan bikin mobil lebih, udah kayak mobil zaman sekarang. Ya, jadi kayak SPAL ini dia punya 3 speed. Ya, high, medium sama low. Ya. Dia ada 3 speed, bisa di-adjust lah pokoknya dari ECU. Tergantung dari RPM dan dari termostat ngebacanya. Benar. Ya, kita bilang begitu. Jadi ada PWM. Oke, jadi daripada kita ngobrol terlalu banyak lagi, Capek. habis ini kita ada konten lagi sendiri. Apa tuh? Habis ini, habis ini kita ada project bangun beberapa bengkel di Jakarta, akan kita jadiin satu. Kita ngebangun EK9 Type R asli dari mobil sampah. Convert. Enak aja lu convert. Nanti gua kerokin semua, gua videoin. Serius kan? Sambung-sambung moncong kau. Jadi EK9 dari junkyard, kita bisa bilang mobil yang bener-bener bahan, kita guling segala macam. Kita bangun dalam waktu 3 bulan sampai mobil ini jadi dan siap buat auto show. Cocok kau rasa? 4 bengkel akan bertanding bersama kita, nanti kita lihat hasilnya. Oke, sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Dadah!